apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita coba lihat keluar keliling di pekarangan rumah. Tiada waktu yang terlewatkan tanpa bermakna. Kita manfaatkan, kita isi waktu luang untuk hal-hal yang positif. Nah, ini nampaknya ada sesuatu nih, ada barang yang bisa kita manfaatkan. Ini mau kita jadikan apa hari ini. Namun saya mengharapkan kepada rekan-rekan, para sobat, jangan lupa subscribe ya, agar saya bisa berbuat banyak dan berbagi ilmu, baik itu untuk kepentingan diri saya sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu inspiratif bagi banyak orang. Ya, kita ikuti. Jangan lupa subscribe ya. Nah, ini kita akan memanfaatkan apa ini? Kita kupas. Kita akan membuat molase dari tetesan air rebu ini. Molase adalah salah satu bahan untuk kita membuat pupuk organik cair. Karena molase ini dalam pembuatan pupuk sangat perlu sekali, sangat berarti sekali, karena dia merupakan suatu energi bagi molekul-molekul ataupun sel-sel ataupun bakteri dari bahan pupuk yang kita buat. Dia akan berkembang biak dengan jumlah yang berlipat ganda, yang tidak terhingga, dan bakteri-bakteri tersebut adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi tanaman kita. Jadi di dalam pembuatan pupuk cair, molase tidak bisa ditinggalkan. Maka ini ada sisa-sisa tebu yang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk membuat cairan molase. Kita lanjutkan. Ini kita iris halus. Ini kita iris halus agar mudah untuk di blender. Karena kita tidak mempunyai alat kilang. Kalau kita punya alat kilang itu lebih gampang lagi, kita tidak perlu melakukan
seperti ini. Karena ini kita memakai blender, otomatis ya kita iris halus-halus seperti ini. Apakah saudara mengenal kilang? Bagi yang mengenal, alhamdulillah. Bagi yang belum mengenal apa itu kilang tebu, silahkan dicari kenal apa itu kilang tebu. Bukunya karena keras ya kita buang aja. Setelah ini baru kita blender. Sudah itu kita peras untuk mendapatkan tetesan air tebu. Nah, selanjutnya nanti akan kita masak, akan kita panaskan sampai sedikit mengental dan berwarna kecoklat-coklatan. Kita harus bisa berbuat sesuatu kalau kita belajar dan kita memakai prinsip ekonomi sekecil-kecilnya tiada dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita bisa bikin sendiri, bahan-bahannya punya, tidak dibeli, kenapa kita harus membeli? Nah, baru kita lanjutkan dengan blender. Jadi tebu ini kita blender supaya bisa diperas untuk mengambil tetesan air tebunya. Nah, kalau tidak diiris halus-halus seperti ini, bisa blendernya jadi berondolan. Iya.
supaya jalannya lancar. Bisa kita isi air sedikit. Kita isi air sedikit. Lalu kita siap untuk di blender. Belum halusnya ini. Masih kasar. Ini sebenarnya berawal dari kehobian kita sejak kecil ini. Jadi memang sejak kecil, kalau istilah bahasa kami, suka melesek. Memang dari kecil hobi, suka melakukan sesuatu apa saja, seakan-akan semuanya ingin tahu, ingin melakukan dan berbuat sendiri. Maka sekarang kita lanjutkan. Ini kita masukkan ke tempat yang besar. Sebenarnya di waktu masih kecil-kecil dahulu,
kita merasa tidak puas, merasa tidak senang, orang bisa berbuat, kenapa kita tidak bisa berbuat? Jika perlu, yang belum pernah dilakukan orang, yang belum pernah dibuat orang, kita bisa melakukannya dan kita bisa membuatnya dan bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Ya, kita lanjutkan dengan pemerasan. Kita peras. Ampasnya ini bisa kita untuk bahan campuran bahan media tanaman. Jadi ampasnya bisa kita manfaatkan untuk campuran bahan media tanaman. Sementara airnya kita jadikan molasi. Supaya kita dapat tetesan tebunya yang bersih, perlu kita adakan penyaringan.
Nah, setelah air tetesan tebu tadi kita dapatkan, kita lakukan pemasakan sampai nanti berwarna kuning kecoklatan, kemudian cairnya agak mengental sedikit. Nah, berarti molasenya sudah siap. Berarti kita telah mendapatkan molase yang merupakan salah satu bahan untuk pembuatan pupuk organik cair. Sekarang kita lagi proses pemasakan tetesan air tebu tadi untuk mendapatkan molase. Nah, inilah dia pupuk organik cair hasil buatan kita sendiri. Ya, kepada umumnya orang mengatakan pupuk, tapi ini sebenarnya bukanlah pupuk, tapi ini adalah yang lebih tepat dikatakan hormon. Sebab kenapa? Karena dia lebih spesifik. Seperti contohnya ini asam laktat yang terbuat dari fermentasi air cucian ikan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat dengan jelas ya, ini namanya auksin. Ini auksin. Yang satu ini bisa kita lihat, mudah-mudahan dapat terlihat dengan jelas. Ini sitokinin. Ini sitokinin. Kemudian ini, nah ini ya, ini giberelin. Nah, ini giberelin. Jadi pemakaiannya tiga ini harus sejalan, tinggal konsentrasinya. Maksudnya konsentrasinya kita memberikan dosis. Ini berapa dosisnya, ini berapa dosisnya, ini berapa dosisnya, sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita berlakukan. Ini masih giberelin. Nah, ini asam lemah. Ini namanya asam lemah. Nah, kemudian ini fermentasi air kelapa. Ini asam laktat ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas atau anak, istilahnya itu pertumbuhan generasi baru, pertumbuhan pucuk. Ini asam laktat ini paling bagus untuk salah satu campuran bahan pupuk yang akan kita
berikan ke tanaman. Kita boleh lihat hasil tanaman yang kita berikan, pupuk hasil buatan kita. Nah, kita bisa lihat ini pertumbuhan daunnya sangat lebar sekali dari normalnya biasa, dan pertumbuhan anaknya sangat cepat sekali, sangat cepat dan sangat banyak pertumbuhan anak. Nah, seperti ini juga pertumbuhan anaknya sangat cepat dan sangat banyak ya. Nah, seperti tanaman tanaman ganda bolong ini sangat cepat proses pertumbuhannya. Daunnya ini dari daun yang satu ke daun yang satu ini boleh dihitung hari. Ini boleh dihitung hari, dari sini ke sini boleh dihitung hari, saking cepat pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan akar, kita bisa lihat akarnya ini. Nah, ini nah ini sangat cepat sekali pertumbuhan tunas pucuk baru. Ini boleh hitung hari. Tunas anak pun sudah mulai bermunculan. Ini seperti ini juga. Ini pertumbuhannya ya luar biasa memang. Jadi pucuk muda ini masih bulat begini, calon pucuk baru sudah mulai kelihatan tumbuh. Tuh. Nah, seperti ini yang kita perlakukan untuk rekayasa gen. Kita juga punya bahan ataupun obat untuk melakukan rekayasa genetik. Ini coba kita turunkan. Ini kita lakukan beberapa minggu ya, boleh katakan 2 bulan yang lewat. Kita perlakukan ini setiap hari, sehingga terjadi mutasi genetik ya. Kita tahu indukannya ini, kemudian anakannya ada 5 anakan. Itu ada 5 anakan. Kemudian di antara yang 5, 3 mengikuti gen awal, gen induk, 2 terjadi penyimpangan gen. Ini mungkin dalam waktu dekat akan kita pindahkan, mudah-mudahan berhasil menjadi tanaman hias kita yang dikatakan parigata ya. Kalau ini nilainya ya paling 100-200 paling tinggi, tapi kalau sudah terjadi parigata seperti ini jutaan yang bisa memiliki tanaman hias parigata seperti ini. Itu orang-orang kolektor kelas tinggi.
mudah-mudahan ini nanti berhasil. Ini juga hasil proses dari pemberian obat buatan kita sendiri. Jadi kuncinya kita hanya memberikan ya berupa untuk membuka wawasan lah bagi anak-anak generasi muda agar kreatif, menjadi pemuda kreatif. Mudah-mudahan kedepannya menjadi orang sukses. Yang jelas jangan kita termenung semangat terus, beraktivitas terus, bereksperimen terus, mumpung kita masih banyak waktu, kita masih muda-muda, masih banyak waktu untuk berbuat sesuatu kebaikan terhadap diri kita, keluarga kita, maupun terhadap orang lain. Jadi kita berbagi ilmu untuk sebagai referensi ataupun acuan. Silahkan rekan-rekan, para sobat atau generasi muda, jangan tidur. Jangan, yang paling penting lagi, jangan bunuh otak kita. Otak kita jangan dibunuh dengan minuman-minuman yang beralkohol tinggi, minuman yang memabukkan, narkoba dan lain sebagainya yang bakal merusak pikiran kita dan merusak diri kita sendiri, sehingga kita akan kehilangan masa depan yang cerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selalu mengikuti channel kita, Asrarudin. Sampai nanti berwarna kuning kecoklatan, kemudian cairnya agak mengental sedikit. Nah, berarti molasenya sudah siap. Berarti kita telah mendapatkan molase yang merupakan salah satu bahan untuk pembuatan pupuk organik cair. Sekarang kita lagi proses pemasakan tetesan air tebu tadi untuk mendapatkan molase. Nah, inilah dia pupuk organik cair hasil buatan kita sendiri. Ya, kepada umumnya orang mengatakan pupuk, tapi ini sebenarnya bukanlah pupuk, tapi ini adalah yang lebih tepat dikatakan hormon. Sebab kenapa? Karena dia lebih spesifik. Seperti contohnya ini asam laktat yang terbuat dari fermentasi air cucian ikan.
Nah, kemudian ini bisa kita lihat dengan jelas ya, ini namanya auksin. Ini auksin yang satu ini bisa kita lihat, mudah-mudahan dapat terlihat dengan jelas. Ini sitokinin, kemudian ini ini ya, ini giberelin. Ini giberelin. Jadi pemakaiannya tiga-tiga ini harus sejalan, tinggal konsentrasinya. Maksudnya konsentrasinya kita memberikan dosis. Ini berapa dosisnya, ini berapa dosisnya, ini berapa dosisnya, sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita berlakukan. Ini masih giberelin. Nah, ini asam lemah. Ini namanya asam lemah. Nah, kemudian ini fermentasi air kelapa. Ini asam laktat. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas atau anak, istilahnya itu pertumbuhan generasi baru, pertumbuhan pucuk. Ini asam laktat ini paling bagus untuk salah satu campuran bahan pupuk yang akan kita berikan ke tanaman. Kita boleh lihat hasil tanaman yang kita berikan, pupuk hasil buatan kita. Nah, kita bisa lihat ini pertumbuhan daunnya sangat lebar sekali dari normalnya biasa, dan pertumbuhan anaknya sangat cepat sekali, sangat cepat dan sangat banyak pertumbuhan anak. Nah, seperti ini juga pertumbuhan anaknya sangat cepat dan sangat banyak ya. Nah, seperti tanaman ini tanaman ganda bolong ini sangat cepat proses pertumbuhannya. Daunnya ini dari daun yang satu ke daun yang satu ini boleh dihitung hari. Ini boleh dihitung hari, dari sini ke sini boleh dihitung hari, saking cepat pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan akar, kita bisa lihat akarnya
seperti ini. Nah, ini sangat cepat sekali pertumbuhan tunas-tunas pucuk baru. Ini boleh hitung hari. Tunas-tunas anak pun sudah mulai bermunculan. Ini seperti ini juga. Ini pertumbuhannya ya luar biasa memang. Jadi pucuk muda ini masih bulat begini, calon pucuk baru sudah mulai kelihatan tumbuh. Nah, seperti ini yang kita perlakukan untuk rekayasa gen. Kita juga punya bahan ataupun obat untuk melakukan rekayasa genetik. Ini coba kita turunkan. Ini kita lakukan beberapa minggu ya, boleh katakan 2 bulan yang lewat. Kita perlakukan ini setiap hari, sehingga terjadi mutasi genetik ya. Kita tahu indukannya ini, kemudian anakannya ada 5 anakan. Itu ada 5 anakan. Kemudian di antara yang 5, 3 mengikuti gen awal, gen induk, 2 terjadi penyimpangan gen. Ini mungkin dalam waktu dekat akan kita pindahkan, mudah-mudahan berhasil menjadi tanaman hias kita yang dikatakan parigata ya. Kalau ini nilainya ya paling 100-200 paling tinggi, tapi kalau sudah terjadi parigata seperti ini jutaan yang bisa memiliki tanaman hias parigata seperti ini. Itu orang-orang kolektor kelas tinggi. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Ini juga hasil proses dari pemberian obat buatan kita sendiri. Jadi kuncinya kita hanya memberikan ya berupa untuk membuka wawasan lah bagi anak-anak generasi muda agar kreatif, menjadi pemuda kreatif. Mudah-mudahan kedepannya menjadi orang sukses. Yang jelas jangan kita termenung semangat terus, beraktivitas terus, bereksperimen terus. Mumpung kita masih banyak waktu, kita masih muda-muda, masih banyak waktu untuk berbuat sesuatu kebaikan terhadap diri kita, keluarga kita, maupun terhadap orang lain. Jadi kita berbagi ilmu untuk sebagai referensi ataupun acuan
silahkan rekan-rekan, para sobat atau generasi-generasi muda, jangan tidur. Jangan, yang paling penting lagi, jangan bunuh otak kita. Otak kita jangan dibunuh dengan minuman-minuman yang beralkohol tinggi, minuman yang memabukkan, narkoba dan lain sebagainya yang bakal merusak pikiran kita dan merusak diri kita sendiri, sehingga kita akan kehilangan masa depan yang cerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selalu mengikuti channel kita Asrarudin.